sekian banyak orang ini datang pulang-pulang jadi tambah dekat sama Allah, ya sudah, semoga jadi pahala jariah bagi beliau. Kadang-kadang pernah ada kalau ditanya, termasuk waktu di Padang di Masjid Raya Sumatera Barat, itu salah satu masjid terbesar di Indonesia, yang ditanya kayak gitu, ini apa-apaan, gimana ceritanya, dulunya ngaco, katanya bandar judi, ini ngaji, itu gimana prosesnya? Saya jawab nggak tahu, mungkin doa bapak, doa ustaz satu, doa guru, doa orang tua, atau doa mungkin dulu saya mungkin pernah jahat sama orang, zolim, tapi yang dizolimi adalah orang baik, orang soleh asli. Orang kalau soleh betulan kan dijahatin gak balas dendam, tapi malah dibalas kebaikan. Mungkin Allah pengen orang-orang tersebut dapat pahala jariahnya. Ini orang yang dulu didoain sekarang ngaji sama bapak ibu, orangnya mungkin udah meninggal atau mungkin lagi istirahat, tapi kebagian pahala jariahnya tanpa sibuk di foto-foto, tanpa sibuk kesana kesini. Enak tidak? Enak, tinggal terima rebahan. Ya, kata hawa nafsu mah dikenal teh enak katanya. Ya. Jangan biasanya orang ngerasa enak teh karena satu, karena belum pernah. Ya. Contoh, kalau ada orang menghalalkan segala cara demi bisa kaya, alasannya cuma satu, orang pengen kaya itu. Kenapa? Karena belum pernah kaya. Serius. Makanya ada istilah OKB. Tahu OKB? Orang kaya belum mati. Ya. Kalau baru soalnya punten ya. Kalau baru teh norce. Akhirnya dia cobain semua restoran sekota Bogor. Demi Allah akan ada harinya dia berpikir, resto ini kayak resto itu, angger we makanan sama. Mau daging import steak wagyu tenderloin import, seporsinya 1.600.000, cuman segede ini tutup gelas, ya. Cuman segede ini 1.600.000 sama tempe bacem bedanya 5 cm. Di sini dong, di lidah. Kalau cadel 3 cm berarti. Coba begitu ketelan tempe sama daging sama aja. Yang lebih sama keluarnya sama-sama bau. Nggak mungkin. Ini kenapa makanan mahal begini pak? Oh nanti keluarnya wangi. Nggak mungkin. Pasti terbau. Ya. Karena baru jadi ya udah. Tapi nanti akan ada harinya merasa udah mau daging kayak mau apa sama kenyangnya mah. Dan yang penting sehat betul. Punten ya, penyakit-penyakit yang nanti dirasakan ketika usia mulai senja kan salah satu faktornya makanan. Kebanyakan makan gula nanti ada penyakitnya, kebanyakan makan yang berlemak nanti ada penyakitnya. Kenapa yang muda-muda masih pada sehat? Satu, memang badannya masih lebih prima, metabolismenya lebih bagus, dan yang kedua ya belum sebanyak itu makannya, jadi belum tertimbun jadi penyakit gitu. Ya. Ini salah satu nasihat bapak juga, ya jangan terlalu banyak makan gitu. Ya. Dan makan apalagi nanti Ramadan buka puasa makan tarawehnya baringan ya. Iya apalagi sholat sama beliau nggak mungkin kuliah dulu kalau sama bapak ya. Kita sholat kuliah dulu ya. Sekalinya ganti ina atau inaan ya. Coba sholat tuh cenata pengen ke surga, sedangkan Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Kalau ngandelin ibadah yang mana? Sholat kita yang sering lupa rakaat itu. Yang kuliah dulu, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, maghribnya 9:30 ya. Subuhnya maksudnya ya. Sekalian duha. Atulah. Kalau sholat zuhur rakaat ketiganya sujudnya lama banget. Kata orang teh khusyuk ya. Padahal lagi mikir abis ini tasyahud apa berdiri nih. Si ibu mah suka kesindir gitu ya.
sebentar betulan. Dulu bapak tuh nyeletuk ya, bapak mah nanti meninggalnya kayak Nabi, usia 63, dikabul ku Allah. Tapi ya sudah ya, namanya wafat itu sebetulnya bukan masalah umur panjang atau pendeknya, tapi yang penting husnul khotimah atau enggak, betul? Iya dong. Karena umur panjang tapi dipakai maksiat, meninggalnya lagi maksiat lagi, kan cilaka, betul? Anak-anak di Palestina usianya ya Allah masih kecil aja udah kena ledakan, tapi dosa gak ada, Quran apal. Kita bilang kasihan mereka, bisa jadi mereka lagi kasihan sama kita. Itu ngapainnya orang-orang di Aradea umur pada panjang tapi nggak jadi pahala. Akhirnya yang meninggal itu yang penting husnul khotimah. Husnul khotimah itu yang penting bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Kalau mati sedang apa dengan mati karena apa beda. Contoh, meninggal wafat karena apa? Karena COVID. Aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Daripada misalkan meninggalnya di masjid, Masya Allah ya, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa. Nah jadi apa? Jadi sedang apa? Kita sedang apa? Itu sebentar. Ini saya lihat kebanyakan ibu-ibunya ya dan bapak-bapaknya udah pada punya anak tuh. Udah nikah belum? Ada yang belum nikah? Cung yang belum nikah, cung. Iya, kalau saya nanya belum nikah ya berarti janda juga boleh angkat tangannya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Tapi udah tenang, saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin. Ya istilah kayak gitulah. Yang penting sedang apanya. Makanya sebentar kita itu kalau jadi orang tua Bu ya, kalau ada yang berjuang pengen punya keturunan, pengen punya anak, kita ketemu anak itu sebentar loh. Punya anak perempuan cantik, soleha, bisa ngejaga diri, nanti tahu-tahu usia 22, 25 dinikahin sama orang, udah sibuk dengan keluarganya. Kalau punya anak laki-laki pinter, berilmu, bisa bertanggung jawab, harus pindah nanti nikah sama istrinya. Sampai kadang kita orang tua mesti rela. Ya Allah, gaji pertamanya malah nggak buat orang tuanya, harus untuk istrinya. Dan namanya orang tua mah nggak ngarep apa-apa. Akhirnya yang tersisa gimana? Ya tinggal aki-aki we sama nini-nini di rumah. Ya kan? Mudah-mudahan anak cucu inget main ke rumah. Makanya saya sekarang masih ada pasangan diulang. Sing aku jangan berantem. Kalau berantem udah paling ambil wudhu, sujud, sholat, baru ngobrol lagi. Udah atau kita berantemin apa? Sebentar. 63 tuh dikira lama? Enggak, sebentar. Kita nggak kayak umatnya Nabi Nuh, beliau aja dakwahnya 950 tahun, sebentar. Dan jadi jangan disia-siain setiap momen ya. Setiap momen ya. Sayang karena kalau enggak nyesel ya. Nah, sok digelar permadani ya. Padahal enak di dalam ya, nggak kelihatan kalau di dalam. Loh, niatnya ngaji kan, bukan niat si kokok. Kalau niatnya betulan ngaji, mau siapapun yang ceramah, bahkan yang ceramahnya nggak jadi datang, tetap dapat pahala. Karena yang berhak ngasih pahala cuma Allah, bukan yang ceramah. Tapi kalau niatnya pengen selfie dengan yang ceramah, ketahui
ketahuilah yang diajak selfie itu tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja gak bisa. Jadi masih pengen foto? Gampang ibu-ibu mah. Gampang deh. Ya. Jadi kalau ada yang selamatin didoain, Bu. Doain ya. Ya Allah, ini engkau ngomong melulu di depan. Biasa juga engkau menjualan handphone di BTN. Ibu mau tukar tambah? Nggak boleh, di masjid nggak boleh jual beli ya. Tapi yang ini mah ngaji. Ya Allah, doain. Ya Allah, mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doa, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Doain ya Bu ya. Doain nggak? Beneran. Saya minta doanya ya. Ya udah, apalagi atau dibawa. Ngumpulin duit banyak, kata Allah nggak diizinin dipakai, nggak kepake. Kemarin ini udah agak lama sih, tapi sempat rame ya. Ada yang bilang kayak gini, saya juga mau cuman di penjara 6,5 tahun tapi dapat 300 T gitu. Nggak usah disebut orangnya, nggak usah disebut kasusnya, kita ambil hikmahnya aja ya. Ini mah punten ya. Yang ngomong kayak gitu mungkin karena belum pernah kaya aja ya. Ini punten yang ngomongin duit. Saya kenal guru-guru PAUD. Tahu PAUD Bu? Ya. Ya. Di Sumul ada, di Sukamulya. Dia anak yatim, nggak punya bapak, tinggalnya berenang. Ibunya, dia, sama punya adik 4 lagi. Cukup nggak 250.000 sebulan? Secara matematika nggak cukup. Ternyata hidup lintuh malah. Loh, gimana biar? Yang punten ya, meskipun makannya nggak di restoran tentu, kadang cuma nasi sama tempe, tapi makan, bismillah. Dan gimana sekolah anak adik-adiknya tadi? Ya ternyata adik-adiknya hafal Quran semua, jadi beasiswa dimanapun sekolahnya. Coba, ya. Dan cukup sekali lagi. Sekarang punten ya, orang kan bilang, wah di penjara cuma segitu 6,5 tahun. Dendanya cuma 1 miliar. Ibu kebayang berarti kalau denda menurut kita 1 miliar gede, tapi menurut orang yang punya duit 300 kecil. Ibarat ibu punya duit 300 juta, di dendanya cuma 1 juta. Kan terkerasa 100.000 malah ya. Nanti coba dihitung lagi nolnya ya. Tapi tidak sedikit, betul? Cuman geli-geli doang gitu. Dan waktu izin ya, waktu masih tinggal di Thailand, kan mohon maaf bandar-bandar judi yang di sana, walaupun gak nyampe, tidak semuanya sekaya para koruptor, tapi duit bukan masalah. Mereka bisa bangun sekolah, bisa bayar guru dan sekolah termahal. Gak cuman itu, bahkan mereka bisa bangun sekolah sendiri untuk anaknya. Coba satu anak dibangunin satu sekolah tuh. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, gampang tuh. Anaknya ada yang LGBT, ada yang homo, ada yang kecanduan narkoba, ada yang ngekhianatin bapaknya, nipu bapaknya sendiri. Katanya pendidikan perlu biaya, oke, gak apa-apa. Tapi kan dari mana dulu nih biayanya? Allah udah gak ridho. Tuh kejadian. Bisa-bisanya yang gajinya 250.000 sebulan pada jadi anak-anaknya berakhlak. Jelas bukan sekolah internasional, sekolah mahal. Bukan berarti sekolah internasional itu buruk, enggak ya. Tapi kan banyak faktornya. Ya salah satunya tadi. Mungkin yang mohon maaf, yang pada nyolong duit negara, yes, di penjaranya cuma sebentar, duit nggak disita, masih ada biaya untuk nanti istri mau foya-foya atau anak-anak pengen sekolah. Allah udah nggak ridho.
Bagian pertanyaannya, emang yakin masih ada umur sampai 6,5 tahun lagi keluar dari penjara? Bapak ibu juga kalau mau jujur, yakin nanti malam nyampe rumah? Hati-hati ibu, tenda bisa jatuh bu. Bukan aku nakutin ya. Nah umur mah gak ada yang tahu. Hati-hati ya. Enggak. Tapi punten, kok kalau kejadian ini ketimpa tenda gimana? Atau lagi ngaji husnul khotimah di sini. Ya. Beneran. Makanya kan ada ucapan orang-orang soleh terdahulu, ya Allah jika aku tahu amalku diterima, misalkan kita sholat atau sedekah atau baca Quran dan ternyata keterima nih amalannya, aku berharap aku mati saat itu juga. Karena kan gini ya, kita ke manusia berbuat 1000 kebaikan bisa lupa tuh dia gara-gara sekali salah ya. Dasar papa mah gak pernah peduli gitu katanya. Seolah bapak tiap hari nyambukin istrinya aja tiap hari ya. Tapi kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja amalan yang Allah ridho, ya Allah punya kuasa ngampunin 1000 salah lain. Jadi udahin sebentar ya. Islam harus pentingnya sholat warisan utama dari perjalanan langit. Yuk kita bahas dulu ya. Bu, masih semangat tidak? Saya sengaja kurangin bercandanya sedikit-sedikit. Dan saya bukan stand up komedi ya. Isra Mi'raj itu kayak begini bu ya, kan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sampai situ dulu. Subhanalladzi, maha suci Allah. Perhatikan, kalau ada ayat yang depannya sudah dibuka dengan subhanalladzi, Allah bersumpah atas kesuciannya, maka satu, bisa jadi yang akan disampaikan di ayat itu nggak masuk akal menurut kita, menurut akal kita. Karena bener aja, ternyata ini menyampaikan tentang Rasulullah yang melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nyampe ke Sidratul Muntaha, pulang lagi dalam satu malam. Zaman belum ada pesawat, ya. Menurut kita nggak masuk akal. Tapi lihat, kalau Allah sampai bersumpah dengan kesuciannya, maka pasti nggak mungkin bohong. Kita kalau pengen nyampein sesuatu yang agak aneh, tahu nggak? Tadi aku makan bakso, isinya kupon berhadiah motor. Coba bu, ibu berapa kali makan bakso berhadiah kupon isi motor? Belum pernah kan? Maka kan agak aneh kan? Kita pengen cerita, tapi udah bener. Untuk memastikan biar orang percaya gimana? Sumpah ya demi Allah gua nggak bohong. Nah ini Allah sampai bersumpah dengan kesuciannya. Kalau udah sampai kayak begitu, nggak perlu sumpah juga, Allah mah nggak mungkin bohong kan? Ini sampai bersumpah, ya. Yang satu, kalau sudah diawali dengan subhanalladzi, maka ketahuilah itu Allah bersumpah dengan kesuciannya, maka seaneh apapun menurut kita isi ayatnya pasti benar, karena Allah nggak mungkin bohong. Satu. Selanjutnya, asra di terjemahannya memperjalankan. Nah, kalau memperjalankan beda ya. Contoh, ini gelas. Koko memindahkan gelas. Yang memindahkan siapa? Yang dipindahkan siapa? Maka tadi subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti waktu saya mindahin gelas, ini kehendak saya atau kehendak gelas?
kehendak saya kan, saya pengen mindahin gelas, nggak mungkin gelasnya pengen pindah sendiri, tahu-tahu geser deh, nggak mungkin kan, nggak mungkin. Nah di sini berarti kehendak Allah. Maka berarti kalau gelas geser sendiri nggak mungkin, tapi kalau gelas digeser sama saya mungkin nggak? Mungkin, karena sayanya bisa ngegerakin gelas. Ini juga sama. Kalau Allah yang udah pengen pasti bisa. Ini contoh lagi. Contoh. Semut cerita sama semut lainnya. Mut. Semut ya. Ada apa semut sama ya. Tadi saya jam 6 pagi di Bogor. Terus jam 1 siang zuhur udah berangkat ke Bandung, terus udah nyampe Bogor lagi jam 1 siang. Lihat, dalam waktu 7 jam aku bolak-balik Bogor, Bandung, Bogor. Kata si semut yang lain, ngaco. Semut gelo ini. Ngaco ini semut. Kenapa? Kamu semut, hei. Gak mungkin kamu jalan kaki. Jakarta, Bogor, Bandung, Bogor. Mana bisa? Kamu semut, jalannya aja pelan. Padahal si semut gak bohong. Betulan. Gimana kronologinya? Si semut lagi jalan di tembok, nemplok di jaket. Jaketnya dipakai sama si bapak. Berangkat si bapak naik mobil ke Bandung, Bandung ke Bogor. Bohong nggak semutnya? Nggak bohong kan? Tuh. Cuman si semut mikir pakai akalnya semut. Ngaco, ini semut gelo. Ya. Sama. Kita kalau ngukur Isra Miraj pakai akal kita, wah asa kumaha ya. Masa dalam semalam bisa dari Mekah, Masjidil Haram ke Palestina, udah gitu ke Sidratul Muntaha, pulang lagi. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan tempat Nabi duduk waktu berangkat Isra Miraj, pas balik lagi hanet keneh, masih hangat. Kayak ibarat ibu duduk di karpet tuh, berdiri pegang karpetnya, hangat kan? Berarti kan belum lama berarti kan? Ya tapi kalau menurut manusia nggak mungkin, tapi kan ini bukan Nabi yang pengen, Allah yang pengen. Sama kayak semut tadi, si semut juga nggak minta ke Bandung, tapi si orangnya pengen ke Bandung, dia dibawa. Bukan kepengen semut, bukan. Nabi juga nggak minta, tapi tahu-tahu berangkat. Ya. Jadi kalau kita sekali lagi ukur Isra Miraj pakai akal manusia terbatas. Sama kayak gini deh, ibu punya handphone. Ibu kalau cerita tentang handphone, ibu pulang ke 50 tahun yang lalu, nggak usah ke 50, 30 tahun yang lalu. Kamu tahu nggak? Aku tadi habis ngobrol sama adik saya. Padahal adik saya di Surabaya, saya di Bogor. Dikatain gelo kita, Bu. Gelo ini orang. Gimana caranya Bogor Surabaya ngobrol langsung? Sekarang makan dah. Tapi bagi orang zaman dulu, gelo orang. Ya. Kenapa? Belum nyampe ya kalau seiring berjalan waktu. Sekarang kalau misalkan saya cerita, tadi saya habis telepon loh sama istri saya, padahal istri saya nggak ikut ke sini. Ya. Ibu percaya? Percaya ada telepon. Ya. Jadi kadang udahlah, terima kita hamba punya keterbatasan, maka jangan mengukur segala hal itu pakai keterbatasan kita, ya. Termasuk kayak tadi Isra Miraj. Ditambah lagi subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, di situ Rasul disebutkan sebagai hambanya. Nah, ini pengakuan dari Allah. Karena misalkan kita ngaku hamba Allah, tapi kalau mau jujur, layak itu kita dianggap sebagai hambanya Allah yang benar? Kan kadang seperti itu ya. Ibarat gini lah. Misalkan ada artis ya, siapa misalkan? Nah, saya mah bukan artis ya. Siapa ya? Raffi Ahmad lah misalkan ya. Ada yang kenal Raffi Ahmad? Nah, tapi kalau ditanya dibalik, Raffi Ahmadnya kenal sama ibu? Nah ini kita ngaku saya hamba Allah. Tar dulu, tas pulang nanti di hadapan Allah, diaku nggak kita jadi hamba ya? Kalau kelakuan kita kayak begini misalnya. Nah ini Rasul sudah diaku sama Allah, hambanya saya. Ya, makasih Zada. Ya, coba ya. Jadi ya sudah sibuk melayakan diri. Begitu Isra Miraj dan punten Bu ya.
Siapa di sini jujur yang pernah ngerasain malas ketika pengen sholat? Coba. Nggak apa-apa, wajar ya, masuk akal. Tapi Bu, bayangin, kita sekarang mau sholat Bu, masjidnya dekat, air cai banyak. Bandingin dong sama zaman Nabi dulu waktu di Isra Mi'raj. Emang penduduk Mekah kayak gitu kayak gimana? Masjid di mana-mana gitu, air ada keran gitu di mana-mana. Orang di tengah padang pasir, di tengah gurun, lembah. Coba, mereka dimusuhin sama kafir Quraisy, bahkan terancam ingin dibunuh. Tahu-tahu malah dapat tugas tambahan untuk sehari sholat 5 waktu. Gak cuman sholat lagi, harus wudhu dulu setiap sholat, harus nyari air berarti. Kan mungkin kalau imannya selevel kita mungkin mikirnya nambah diwai tugasnya, ampun ya. Faktanya ternyata di zaman itu para sahabat malah senang, padahal dapat tugas kayak gitu. Kenapa? Karena mereka jadi punya akses langsung untuk komunikasi sama Allah. Ibu izin, kalau kita baca Quran, umat-umat Nabi terdahulu itu kalau pengen berdoa ke Allah mesti minta ke nabinya loh. Wahai Musa, katakan pada Tuhanmu. Wahai Musa, sampaikan pada Tuhanmu. Lewat nabinya kan. Sekarang Bu, kita Rasul sudah wafat, ada pengen perlu apa sama Allah, ambil wudhu, sujud, sholat sendiri. Makanya bagi mereka itu enak banget. Coba bayangin kalau harus lewat nabinya. Kita lagi butuh, zaman telepon belum ada, handphone belum ada, pengen doa harus nyari nabinya dulu. Aduh. Sekarang bahkan nabi kita sudah wafat pun kita butuh sama Allah. Udah, bismillah. Ambil dulu, sujud, bisa langsung. Enak tidak? Bisa jadi kitanya belum senang, ya mungkin ya itu dia, belum yakin Allah maha mendengar, belum yakin Allah punya kuasa ngabulin. Orang nggak yakin kan capek. Coba orang benar-benar yakin, misalkan di bangunan itu ada pintu, kita ditakut-takutin sama orang, jangan masuk situ, ada hantu, ada monster, ada jebakan. Padahal kita tahu baru semenit yang lalu saya ke situ, bangunannya saya yang bangun, yang kita udah pernah ke ruangannya, waktu ke ruangannya tahu kosong, cuma ada meja doang satu. Baru semenit lalu yang baru ke situ, saya yang naruh mejanya. Ini orang tahu-tahu ngasih tahu, jangan ke situ ada monster. Ngaco. Karena kita yakin isinya cuma kosong, ya udah tetap aja yakin masuk. Mau 1000 orang ngomporin, jangan ke situ, jangan ke situ. Kenapa? Tenang ya. Nah, banyak segala hal yang terjadi dalam hidup kita, paniknya kita, gelisahnya kita, stresnya kita. Orang sampai berani main judi, sampai berani nyuri, punten. Salah satu alasan paling kuatnya mah gak yakin sama Allah. Iya dong, gak yakin Allah maha pemberi rezeki. Gimana nih saya makan besok? Padahal punten, tidak mungkin Allah melahirkan seseorang ke dunia kecuali satu, Allah udah jamin rezekinya. Karena gak yakin dengan itu, kayaknya saya harus nyuri, kayaknya saya harus korupsi, kayaknya harus main judi. Gak yakin. Makanya yakin itu mahal ya. Contoh, kita ngaji kayak gini yang nambah 2. 1 nambah ilmu, 2 nambah yakin. Masalah nambah ilmu, Bapak Ibu punya handphone, bisa nyari ilmu sendiri di handphone, betul? Bapak Ibu bisa nyari ceramah, bahkan meskipun penceramahnya udah wafat, contoh kayak Haji Zainuddin MZ, atau juga misalkan Buya Hamka, masih ada nggak ceramahnya di YouTube? Masih. Coba terserah kita mau dipakai apa. Ilmu bisa gampang nyarinya. Sekarang mah orang gampang berfatwa, tinggal nyari hukumnya di Google, tahu-tahu berfatwa nih. Tapi yakin kan beda. Ya. Karena ilmu orang udah pada tahu. Contoh,
para koruptor, para maling, kira-kira mereka udah tahu belum kalau korupsi itu jahat? Tapi masih dilakuin. Tidak mungkin loh begitu ketangkap sama KPK, kenapa bapak korupsi? Oh, nyolong duit negara tuh gak boleh. Gak mungkin, udah tahu pasti. Masa iya baru tahu? Oh, gak boleh ya nyolong. Gak mungkin, pasti udah tahu. Atau misalkan suami selingkuh, bukan doa ini mah, misal ya, digerebek sama ibu sama anak-anak di hotel ya. Anak-anaknya pada nangis, papa kenapa selingkuh? Tidak mungkin si papanya menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh gak boleh. Ya gak mungkin, udah tahu belum ilmunya? Udah, tapi gak cukup yakin sama Allah. Dia bisa gak jadi selingkuh karena ada orang, tapi ada orang bisa tetap jadi selingkuh padahal Allah aslinya dia tahu Allah lagi ngeliatin untuk kelakuan dia, tapi gak yakin. Ya udah ya. So, berapa kali terjadi perselingkuhan, ternyata istrinya lebih cantik daripada pelapornya, betul? Nggak usah terlalu menjiwai. Saya kan nggak bahas suami ibu ya. Suami ibu insya Allah soleh semua. Iya kan? Ternyata istri lebih cantik. Ya udah, karena nggak cukup yakin sama Allah. Makanya ternyata jadi pelakor itu katanya nggak perlu cantik, hanya perlu apa? Gatel. Makanya ibu kemana-mana bawa bedak salisil atau salep 88. Tergantung, kalau gatelnya panu berarti kalpana, Canesten, Fumidem, bukan endorse ini. Maaf ya, salah bercanda ini ya. Tapi ya udah. Jadi kalau ada yang gangguin suami ibu, taburin tuh bedak. Ya gitu. Tapi atau sing yakin punten ya, pernah ada yang nanya kayak gini, kenapa ya yang di masjid kebanyakan yang sepuh-sepuh? Saya kudu kena musibah dulu baru yakin ke Allah ya. Jadi gitu ya. Bu, capek kalau ngejar orang ya, apalagi surga kita tidak dari mulut orang. Coba bayangin, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Ibu kesitir, berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, nahan nafas ya. Udahlah. Tapi kan dipuji itu enak, Bu. Kadang orang muji ada maunya. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Maksudnya naon sih kok? Maksudnya kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, kumpul kayak gini sekalian reunian, tiba-tiba ada teman ibu berkata, ibu, kok setiap hari tambah muda aja sih? Menurut ibu itu asli ucapan? Coba gimana caranya tambah muda tiap hari itu gimana secara medis ya? Asli menurut ibu? Mendingan langsung tanya, ibu mau pinjam duit berapa sebetulnya? Ini manis kata-kata ya. Tapi kan kadang kita mah percaya ya, giliran di toilet sambil ngaca, iya juga ya. Udahlah Bu, keriput ibu tidak berbohong. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, ya nggak bisa mundur lagi. Gak apa-apa kalau usianya di atas kita, berarti pahalanya lebih banyak. Kalau usianya di bawah pokok, berarti dosanya lebih sedikit.
Koko lahir tahun 1991. Seumuran? Ibu seumuran? Seumuran Incu. Ya gitu. Oke. Bu, Ibu pengen punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya, Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Tahu-tahu pulang gendong anak, siapa itu papa? Sebenarnya mah ya gitu kan ya. Jadi Bu, udah yuk, sebentar kita itu di dunia, tapi ada orang yang bisa menjadikan sebentar itu jadi manfaat luar biasa. Contoh, ya kalau Nabi mah jelas ya luar biasa mukjizatnya. Tapi kan ada orang-orang, contoh Imam Nawawi, Ibu tahu? Nah, salah satu kitab yang dikaji ngaji sama Kiai Fatur, kitab-kitabnya Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Ya. Dan kalau mau jujur, Imam Nawawi itu ternyata meninggalnya di usia 40-an. Ada yang riwayat menyebutkan 45, ya. Tapi meninggal sudah 8 abad yang lalu. Sampai hari ini kitabnya masih dibaca. Jadi pahala jariah kan luar biasa. Gimana berarti cara ngegunain hidupnya? Ya itulah dia. Beliau 12 tahun. Beliau dalam 24 jam ya. Dari matahari terbit sampai tenggelam, beliau ikut 12 kajian ilmu. Berapa kajian? 12. Kalau malam dari matahari tenggelam sampai terbit lagi, beliau menuliskan ilmu. Ya. Bahkan pernah dalam hidup beliau 2 tahun dalam hidup beliau punggungnya nggak pernah ketemu kasur. Terus gimana 2 tahun gitu nggak tidur? Tidurnya di meja, nulis kecapean ketiduran. Kadang 15 menit kebangun, nulis lagi. 1 jam kebangun, nulis lagi. Jadi ninggalin meja itu cuman ketika sholat, ngajar atau belajar atau mengajar, paling sama kalau ke toilet. Coba segitunya Ibu. Bahkan kalau dikumpulkan semua karyanya Imam Nawawi, dibagi sama jumlah usianya, itu didapati beliau per hari itu menghasilkan 4 lembar tulisan. Berapa? 4 lembar. Kan kalau kita mengukur, wah gimana caranya, kan nggak mungkin lahir langsung nulis, nggak mungkin. Tapi seproduktif itu coba bayangin. Ya gitu. Dan Allah berkahi tulisannya sampai sekarang. Mungkin tulisan pakai tangan di kertasnya udah musnah mungkin atau gimana, transkripnya udah hilang ya, yang aslinya ya. Tapi kalau Allah pengen abadikan, udah sampai sekarang ilmunya masih manfaat. Saya termasuk ya. Kan ada penulisnya, ada kiainya, ada fotonya di belakang. Ada yang tahu siapa namanya? Kiai Haji As'ad Humam. Kiai Haji As'ad Humam, salah satu adab dalam baca kitab ya. Kita mesti tahu musonifnya, didoain ya. Kiai Haji As'ad Humam. Kok kenapa tiba-tiba bahas beliau? Ibu tahu cetakan resmi. Ini saya bacanya bahkan beberapa tahun lalu. Cetakan buku Iqra resmi, yang resmi ya, yang sudah terjual, yang sudah tercetak itu ada 150 juta kopi. 150 juta. Berarti bayangin kalau masing-masing dibeli oleh 1 orang, beliau punya pahala jariah dari 150 juta orang ngaji setiap hari, pahalanya ngalir ke beliau. Dan itu cetakan resmi. Indonesia tahu sendiri ya, ada yang bacakannya. Kira-kira kalau ada yang nggak izin terus dibajak, terus dipakai sama orang ngaji, tetap jadi pahala jariah nggak buat beliau? Tetap meskipun bajakan. Dan kadang bukan 1 Iqra 1 anak, 1 Iqra 1 TPQ 30 anak. Ntar 1 dari 30 anak itu punya pesantren, jadi kiai, pesantrennya punya 1000 santri, diajarinnya lagi dengan metode Iqra yang sama. Ih, Masya Allah, itu pahala jariah ya. Padahal Ibu tahu kenapa kiai di buku Iqra itu pegang tongkat?
karena dari usia 18 tahun beliau nggak bisa jalan lagi, lumpuh. Coba Bu, 18 mah ibu lagi cantik-cantiknya, bapak lagi ganteng-gantengnya, usia pengen-pengennya main, ini beliau malah lumpuh. Ada orang yang malah memilih hancur dan ngambek sama Allah, beliau memilih, ya sudah, Allah berarti cabut salah satu pintu saya untuk bikin dosa. Coba kalau punya kaki, mungkin bagi pacaran kayak pemuda lainnya. Sekarang gimana? Tapi beliau juga merasa dengan tawadunya bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Ya udah, ngertinya apa? Ngertinya huruf hijaiyah. Ya tahu yang diajari. Lillahi ta'ala habis ini. Sampai sekarang masih dipakai itu kitab. Coba. Umurnya berapa paling? Enggak, umur orang sekarang paling 70, 80. Nyari yang segitu juga udah jarang. Ada yang bahkan 30 juga gak nyampe. Tapi di usia yang sebentar itu punya pahala ratusan tahun, ya kayak tadi Imam Nawawi kan hidup cuma 45 tahunan. Ada di salah satu hadis sahih, contoh di riwayat Imam An-Nasai, Abu Dawud, di Bukhari juga ada, bahwa orang kalau meninggal itu Nabi menyebutkannya dua. Ada orang yang mustarih, ada yang mustaroh. Ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Kalau diterjemahin apa? Artinya mah sama, istirahat. Ya. Cuman ternyata ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Orangnya istirahat dari capeknya dunia. Karena Bu soleh nggak soleh tetap kudu kerja kan, tetap kudu makan dong setiap hari. Nah dia selesai dengan kebaikannya, dia udah nggak perlu lagi capek kerja, capek ibadah, udah tinggal istirahat, nikmatin hasilnya. Itu mustarih. Kalau yang mustaroh, lengkapnya mustaroh minhu, ya, diistirahatkan darinya. Itu segala hal beristirahat dari dirinya. Tetangganya istirahat, tanaman istirahat, batu istirahat. Karena ya zolim. Ibarat gini lah, kita punya tetangga zolim, mulutnya selalu nyakitin, meninggal, berhenti dong dizolimin sama mulut dia. Kata kasarnya beginilah, alhamdulillah mati juga itu orang. Nggak ada nggak orang yang kayak gitu Bu, kalau mau jujur? Ada kan? Banyak cenah kata sih ya. Makanya, yuk kita tuh meninggal kayak gimana? Kita yang istirahat atau orang-orang diistirahatkan dari kezaliman kita? Ya kan Nabi sampai ngingetin kan, orang muslim itu adalah orang yang tetangganya atau lingkungannya selamat dari lisan maupun tangannya. Jadi manfaat bagi kemana gitu, rahmatan lil alamin. Jadi terserah kita nih mau ngapain, suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita butuh Allah. Yakin? Maka cepat atau lambat pasti kita datang mencari Allah. Pilihannya dua, mau datang dengan sukarela, apa harus diseret dulu? Masa ya diseret dulu? Ya. Ibu gini deh, ibu punya teman. Setiap senang-senang selalu sama grup yang itu. Giliran ada masalah baru nyari ibu. Coba, jiwa julid ibu bergejolak kan? Itu orangnya datang, ditunjuknya bisa nggak pakai tangan, bisa pakai bibir, setan. Hati-hati ditampol, nggak balik lagi bibirnya. Ya, ya Allah. Udah gitu. WA sana sini dulu WA. Bro, bantuin. Begitu nggak ada yang bisa bantu, baru ambil wudhu sujud. Cuman kalau kita kan langsung kan, giliran orangnya datang, kok baru datang? Kamana wae? Giliran itu, ibu lebih paham lah ya, perjulitan kayak gitu ya. Kan gitu. Ada suara gitu tiba-tiba dari langit, kamana wae mah.
si balik atuh ya. Enggak atuh ya. Enggak pernah. Malah ya hamba-hambaku ini Masya Allah dibanggakan. Kita tahu kan riwayat tentang orang-orang yang bertobat itu ya Allah. Kalau ditanya Allah sesenang apa dengan orang yang bertobat, kan Nabi ngasih gambarannya kayak gimana? Seperti orang yang membawa unta dan perbekalannya, hilang untanya. Udah nyari ke sana kemari, untanya nggak ketemu, udah tiduran sambil siap mati kelaparan. Tiba-tiba untanya datang lengkap. Seneng dong, saking senangnya dia berkata, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kebalik. Saking senangnya kebalik. Digambarkan oleh Rasul, Allah lebih senang lagi daripada manusia itu setiap kali ada hambanya yang bertobat. Jadi kadang ketika ada teman kita nyariin kita pas ada masalah, kan julid kita, kali giliran gini baru nyari gitu ya. Tapi kalau Allah enggak, kita nggak dijulitin, dibanggakan. Jadi udah tuh mau sampai kapan harapnya ke orang. Ini survei yang sederhana ya. Bu, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat dan bahagia. 3, dari lahir sampai hari ini banyakkan ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? 4, udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Kitanya aja kali bahagianya belum di Allah ya. Bahagianya yang kita suka melulu, padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Itu anak-anak juga doyannya es krim, permen, pas sakit gigi malah diambil nggak permennya? Ambil, ngambek. Gak boleh beli permen lagi. Si anak marah, ibu mah koret, beli gelang emas gue bisa. Ya. Masa aku permen doang nggak dibeliin? Aku mau minggat dari PAUD. Kan masih kecil ya. Tetangga lewat, ibu kok anaknya minta permen doang nggak dibeliin? Benci ya sama anaknya? Karena benci atau sayang? Sayang. Kalau nggak sayang mah, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis. Ayo. Itu kalau nggak sayang ya. Karena sayang ya. Bismillah. Udah, saya emang ngingetin gitu aja yang sederhana. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Terserah mau mendekatnya dengan cara apa ya. Terakhir persiapan Ramadan kan kita bangun sahur ya. Al-Qamaqal Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini sahih, silakan, barang siapa bangun atau terjaga di malam hari lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dilanjutkan dengan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, tanpa pakai aliyul azim, nyampe illa billah aja, lalu ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Emang kenapa kok kalau baca itu, kata Nabi, lalu dia berdoa, Allah kabul doanya. Ada yang lebih keren terusannya, barang siapa berwudu dan sholat, Allah terima sholatnya. Jujur, dari lahir sampai hari ini udah berapa kali sholat? Bisa ngitung? Mungkin gak kehitung. Tapi kalau pertanyaannya diganti, jujur Bu, sholat kita yang mana yang yakin diterima sama Allah? Gak tahu. Ya. Maka yuk bismillah, nanti sahur Ramadan, atau sebetulnya itu nggak berlaku di Ramadan doang, setiap hari ibu kebangun, terserah kebangunnya mau pipis kek, digigit nyamuk kek, digigit singa kalau perlu ya. Terus ya Allah, doa, baca yang tadi, ambil wudhu, sholat, ngantuk, tapi bismillah, ya Allah aku beriman kepada sabda Rasulullah ya Allah, karena tadi ya Allah hamba tahu hamba ngaco ya Allah, tapi kalau misalkan kau terima satu aja dari amalan Allah, kalau udah terima kan bu terserah Allah mau disurgain atau enggak.
Kalau tergantung amalan mah, kalau mau jujur ya gimana ceritanya yang mohon maaf ya, yang pelacur yang membeli minuman seekor anjing, kan kalau mau dihitung-hitung mungkin banyakkan dosanya, tapi Allah ridho dengan satu amalannya. Jadi kita sejauh ini memperbanyak amal soleh biar apa? Sebarkan. Ada hanya ya Allah satu aja yang mana yang kau terima. Bismillah. Walaupun ya memang ada caranya untuk lebih mudah keterima, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi bismillah. Meskipun 2 rakaat, nggak apa-apa. Qul juga, ina juga nggak apa-apa. Ya. Tapi bismillah, jangan cuma makan, bangun, sahur, makan, tidur lagi. Ntar subuhnya 9:30. Ya.